Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazayatun Nufus dari kelas 10-8, absen 26. Baik, saya di sini akan menjelaskan yang pertama ada lari jarak pendek, yang kedua ada kebugaran jasmani, yang ketiga ada lompat jauh, yang keempat ada renang gaya dada, dan yang kelima ada senam irama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan lari jarak pendek. Yuk simak video selanjutnya. Yang pertama ada lari jarak pendek. Apa sih lari jarak pendek? Lari jarak pendek ialah lari di mana atlet atau seseorang harus menempuh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin. Lari jarak pendek disebut juga dengan sprint. Lari jarak pendek biasanya menempuh jarak sekitar 100 meter, 200 meter, sampai 400 meter. Adapun teknik dasar dalam lari jarak pendek ialah yang pertama ada start atau awalan. Start atau awalan yang digunakan dalam lari jarak pendek terdapat beberapa jenis awalan. Ya, yang pertama itu ada start jongkok pendek, yang kedua ada start jongkok menengah, dan yang ketiga ada start jongkok panjang. Yang kedua ada teknik lari. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelari saat sedang lari jarak pendek. Yang pertama itu ada keseimbangan. Yang kedua itu ada tubuh tuh harus dicondongkan ke depan. Terus yang ketiga ada lengan ditekuk sekitar 90 derajat, dan yang keempat itu mata tuh fokus ke depan. Yang ketiga ada teknik finish. Terdapat 3 bentuk dalam teknik finish di lari jarak pendek. Yang pertama ada menjatuhkan dada ke depan saat hendak mencapai finish. Yang kedua ada menjatuhkan salah satu bahu saat mencapai finish. Dan yang ketiga ada lari secepat-cepatnya saat hendak mencapai finish. Yang kedua ada kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kondisi jasmani yang menggambarkan kebugaran jasmani, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Komponen kebugaran jasmani terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kelenturan. Apa sih kelenturan itu? Kelenturan adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerak secara maksimal. Yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan komponen sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan adalah komponen berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara singkat. Yang keempat ada kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat. Yang kelima ada kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot dalam berlawanan tahanan atau beban. Selanjutnya ada 3 dasar kebugaran jasmani. Yang pertama itu ada bergerak, yang kedua itu ada mengangkat, dan yang ketiga itu ada meregang. Oh my god! Wow! Yang ketiga ada lompat jauh. Lompat jauh ialah melompat mengangkat kaki ke atas, membawa titik berat badan selama mungkin di udara, dan dilakukan dengan cepat dan dengan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Ada 4 teknik dasar dalam lompat jauh. Yang pertama itu ada teknik awalan, yang kedua ada teknik tumpuan atau tolakan, yang ketiga ada teknik melompat atau melayang. Nah, saat teknik melayang ini ada berapa yang harus dilakukan. Yang pertama itu lutut kaki ayun diangkat tinggi-tingginya dan diikuti oleh kaki tumpu hingga posisi menjadi jongkok. Yang kedua itu ada posisi bergantung di atas saat melayang, yaitu tangan diangkat ke atas dan kaki diayunkan sampai mendarat. Dan yang terakhir ada teknik mendarat. Keempat ada renang gaya dada. Renang gaya dada biasa disebut juga dengan renang gaya katak. Disebut demikian karena renang gaya dada itu gerakannya hampir sama dengan katak. Ketika berenang menggunakan gaya dada, penting untuk memposisikan kepala dan badan dengan benar. Adapun yang harus diperhatikan dalam renang gaya dada, yang pertama itu ada posisi badan. Posisi badan datar dengan kemiringan kepala lebih tinggi daripada kaki. Posisi ini memungkinkan gerak tendang kaki dalam air serta bahu yang sejajar. Kedua ada gerakan kaki. Gerakan yang menyerupai bentuk gerak kaki katak dilakukan dengan menarik 2 tungkai kaki sehingga mendekati pinggul. Pergelangan kaki diputar mengarah keluar. Yang ketiga ada gerakan tangan.
Saat meluncur, tangan diletakkan lurus di atas kepala dengan kedua telapak tangan. Dan yang keempat ada pengambilan nafas. Pengambilan nafas terjadi ketika 1 kali gerak kaki dan 1 kali gerak tangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.